Pada kenyataannya kelemahan-kelemahan dalam hidup itu ada kelemahannya begini nih, kelemahan pada hidup gitu ya. Kelemahan yang nomor satu, banyak yang tidak tahu tujuan. Banyak yang nggak tahu tujuan, alias dia ikut-ikutan aja. Kelemahan yang kedua, ya, yaitu adalah dia tahu tujuan, tapi tidak tahu jalan. Akibatnya lihat ya, perjalanan dia tuh begini, meringkol dia di sini. Karena ada hambatan, dia kemudian meringkol di sini. Waktu jalan terus, usianya semakin tua, hidupnya di sini-sini aja. Prinsip-prinsipnya nomor satu adalah keberlimpahan. Ngerti ya? Keberlimpahan ini dekat dengan pemborosan. Dan keterbatasan ini dekat dengan penghematan. Ini apa? Prinsip kedua tahu nggak? Hargai diri kamu sebelum orang lain menghargainya. Ngerti nggak prinsip ini? Jadi kalau lu aja udah nggak menghargai waktu, lu jangan berharap orang lain akan menghargai waktu lu. Enggak, orang lu aja selengean begitu, ya kan? Jadwal nggak ada, pagi lu nggak keruan acung, nggak tahu jadwal lu mau ngapain. Hidup lu habis cuma di pengkolan, ya kan? Nongkrong, tawa-tawa dan lain-lain. Bagaimana orang mau menganggap lu strategik? Ngerti nggak maksud gue? Artinya ini anak preman kampung sini kali. Kadang-kadang nggak bisa menghargai itu. Jadi poinnya artinya apa? Kalau seumpamanya lu masih punya banyak waktu luang, artinya setting goal kamu itu kerendahan. Prinsip ketiga yang lu harus tahu. Nomor 3 ya, supaya lu ngerti, otak lu kebuka. Apa itu? Ya, pertumbuhan terjadi hanya pada saat kamu melakukan hal sendirian. Ketika kamu melakukan sesuatu sendirian, nggak dilihatin orang, itulah sebenarnya yang lebih menentukan. Kamu belajar sendirian, nggak dilihat orang, itulah yang lebih menentukan dibandingkan kamu belajar di depan orang. Poinnya itu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu sendirian, itu yang lebih menentukan. Lu serius nggak orang? Bisa kelihatan. Ya. Itu dah sebab di sini kita membuka mindsetnya. Kenapa mindsetnya ini harus dibuka? Bahwa coba perhatikan, simple kok cara memperhatikan gimana. Lu kan nanti cabut dari sini, lu dikeluarin dari sini, lu perhatiin lagi, jangan cabut, jangan pisahkan sosmednya, TML. Lu lihat 6 bulan lagi TML ada di mana, lu ada di mana, bandingin ya. Rate of change-nya lu perhatikan, laju perubahannya lu perhatikan. Itulah sebabnya nomor satu, apa yang lu harus lakukan? Nomor satu, boy, nomor satu, kamu harus paham apa? Tujuanmu. Lu punya tujuan nggak? Nah ini yang banyak sekali teman-teman yang nggak ngerti dia. Makanya gue perhatikan, dia nggak ngerti. Kalau orang tuh nggak punya tujuan, lu perhatikan ya. Satu, tau nggak apa? Si X temennya, ya kan, ngomong apa dia ikut. Kan tadi udah gue ngomong, ya kan, ini nomor 4 nih. Tidak set tujuan, maka di set orang lain. Itulah sebabnya kenapa tentukan tujuan. Berarti belum bisa dipakai. Kalau lu udah paham tujuan, ya kan, lu harus paham apa? Nomor 2, paham diri, kenali diri. Ada yang disebut self mastery. Kenali diri, self mastery. Self mastery ngomongin apa sih? Kan tadi gue udah ngomong, coaching itu adalah kata kuncinya pertumbuhan. Lu harus tahu kondisi lu saat ini kayak gimana. Kondisi diri itu kayak gimana sih, Pak? Nah, ini mungkin kata-kata yang lu nggak pernah dengar. Nomor 1, lu harus punya yang namanya values. Know your values. Values-nya apa? Nomor 2, lu harus tahu belief. Belief Anda apa? What you believe. Belief lu apa yang lu kenali atau diri lu tuh? Belief-nya apa yang lu yakinin tentang diri lu? Misalnya, ini contoh ya. Coba lu tanya pada diri lu, menurut lu orang kayak gimana?
Belief itu apa sih? Belief itu adalah pernyataan yang bisa dibenarkan hanya oleh orang itu sendiri. Rules sadar ratio itu adalah perbandingan antara pikiran positif dengan pikiran negatif dari orang. Dan itu erat kaitannya dengan hubungan apakah dia akan mencapai keberhasilan atau enggak. Apa yang lu yakinin tentang diri lu. So, adalah penting untuk sekali-sekali bercakap-cakap dengan diri. Gue ini orang yang kayak gimana sih? Bangun percaya dirinya, bos. Kalau lu aja nggak percaya sama diri lu sendiri, bagaimana orang lain mau percaya sama lu? Kamu yang narik, Jadi, kelima, semua penciptaan terjadi 2 kali. Semua penciptaan terjadi 2 kali. Yang pertama di pikiran, yang kedua di kenyataan. Lu mau berhasil, bikin dulu di pikiran lu. Gua adalah orang yang percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu bukan sesuatu yang diberikan. Lu harus create. Lu harus ciptakan. Kenapa gua harus pede? Apa aspek positif gua? Dibagi 2. Ada yang supporting, mendukung pencapaian. Supporting, mendukung. Ada yang limiting. Limiting menghambat pencapaian. Nah ini lu daftarin. If you can, then you must. Dia bilang gitu. And if you can, then extend. Kalau lu nggak bisa, maka lu harus. Nggak bisa bicara di depan publik, harus biasain. Paksa dirinya. Walaupun hanya menyampaikan sepatah 2 patah kata. Kalau udah bisa, extend. Kembangin. 2 menit, kembangin jadi 5 menit. 5 menit, kembangin jadi 10 menit. Itu cara pertumbuhan. Hari ini, sama satu lagi, goal. Goal. Nah hubungannya gimana? Perhatikan ya. Ini tadi udah tahu ya. Jadi kalau sumpahnya ada 100 orang lu ketemu random di jalan, 20% dia tahu lu mau ngapain dalam hidup. Dia tahu jawabannya, 80% ya gue ngalir aja. Oke, katakan ini lu nggak perhatikan, yang ini lu perhatikan. Lu ikutin lagi dari 20 yang tahu tujuan, dicek lagi ternyata ada yang 20% terwujud, ada yang nggak terwujud. Ini kalau lu hitung 20, ini adalah 4. Dari 100 cuma 4 yang berhasil. Dan itulah permainan daripada kehidupan. Lebih sedikit yang berhasil, lebih banyak yang gagal. 4 dibandingkan 100. Bukan kenapa begitu, itu nggak jadi soal, itu udah aturan. Yang menjadi pertanyaan adalah, lu mau yang 4 atau lu mau yang 96? Itu bergantung lu. Values, karena belief dan values ini datang bersama. Dan ini kita bicara goal. Hubungannya gimana? Goal hanya bisa keluar dari atau sepadan dengan, selaras dengan values. Goal itu harus sepadan dengan values. Artinya itulah sebabnya kenapa nggak bisa manusia itu memiliki tujuan orang lain. Values itu adalah tanah, kayak ibaratnya kayak sebidang tanah, di mana goal itu adalah bangunan yang bisa berdiri di atasnya. Jadi nggak mungkin values dengan goal itu dia harus laras, nggak mungkin valuesnya di sini, goalnya ngambang, ini nggak mungkin. Itulah sebabnya artinya apa? Nggak akan mungkin tujuan hidup lu ditentukan oleh orang lain kecuali lu sendiri. Bahkan kalau itu orang tua lu sendiri. Ketika kamu sudah punya goal ini dia kan akan datang dengan belief. Belief ini akan membuka sumber daya. Ini kamu punya sumber daya, resource atau saya sebut T kamu itu bergantung belief. Kalau beliefnya banyak yang positif, sumber dayanya maksimum. Tapi kalau beliefnya lebih banyak yang negatif, sumber dayanya kecil. Nah, belief ini akan menentukan action. Action ini akan menentukan hasil atau result. Jadi ketika orang gagal, seringkali dia mengevaluasi pada actionnya. Gue bilang, selalu dalam setiap coaching kalau lu gagal, jangan mengevaluasi pada action. Wah, nilai lu jelek, belajar lebih rajin. Bukan itu. Dia nggak akan bisa belajar lebih rajin kalau nggak ada alasan mengapa gue harus belajar lebih rajin. Lu ngerti nggak maksud gue? Ternyata kekuatan bawah sadar itu lebih menentukan. 80% keberhasilan lu ditentukan oleh bawah sadar lu.